Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala atas limpahan karunia, nikmat dan juga taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sehat walafiat. Itu adalah di antara salah satu nikmat yang wajib kita syukuri, karena Rasulullah SAW menggambarkan ni'matani maghbunun fihima as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang terkadang manusia luput atau lalai di dalamnya ketika kita diberikan nikmat sehat. Kemudian nikmat waktu luang. Waktu malam ini adalah kalau dibilang itu golden time, waktu emasnya berkumpul dengan keluarga. Tapi Masya Allah, antum keluar dalam rangka menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita termasuk yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis At-Tirmidzi, man kharaja fi talabil ilmi wa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Barang siapa yang dia keluar dalam rangka menuntut ilmu, mudah-mudahan kita tergolong dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala fi sabilillah, orang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai kita kembali. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Pada malam hari ini insyaallah taala, ini kalau saya masih ingat, mungkin dulu Pak Hasan kurang lebih sekitar 6 bulan ya kita nggak ketemu. Karena terakhir saya masih belum masuk di travel waktu itu, sedangkan saya ke travel itu sudah 6 bulan. Jadi kita katakan kajian 6 bulanan. Baik, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Kita akan mungkin melanjutkan kitab yang dulu pernah kita bahas. Kitab yang ini juga termasuk kitab karangan dari Syekh Abdul Razak Ibn Abad rahimahullah taala. Kitab yang berkaitan tentang ahaditsul akhlak. Hadis yang berkaitan tentang akhlak, yang mana Rasulullah SAW menggambarkan bahwasanya aqrabukum minni majlisan yaumil qiyamah ahsinukum akhlaqa. Bahwasanya orang yang paling dekat majlisnya denganku pada hari kiamat adalah orang yang senantiasa memperbaiki akhlaknya. Bahkan Nabi Allah Subhanahu wa taala tidak ragu memuji Rasulullah SAW karena ketinggian akhlaknya. Dan kita pun dituntut untuk senantiasa memperbaiki akhlak kita.
Bahkan dalam satu doa yang mungkin ini sebagian asing di antara kita, doa yang dibaca saat iftitah. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Allahumma hdini li ahsani akhlaq, Allahumma hdini li ahsani akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa ant, wasrif anni sayyi'aha, la yasrifuha illa ant. Duhai Allah, tunjukkanlah kepadaku cara untuk memperbaiki akhlak yang mana tidak ada yang mampu untuk memperbaiki akhlak kecuali Allah Subhanahu wa taala, kecuali Engkau. Dan palingkanlah diriku dari kejelekan akhlak. La yasrifuha illa ant. Yang mana yang tidak ada mampu untuk memalingkan kejelekan akhlak kita selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita perlu untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar akhlak kita diperbaiki. Karena antara kaitan akidah dan akhlak ini adalah erat hubungannya. Jangan sampai kita kemudian betul kita fokus dakwah kita adalah ke dalam tauhid, namun tauhid kita tidak dibarengi dengan akhlak yang baik. Karena akhlak yang tidak baik itu menunjukkan tidak sempurnanya iman seseorang. Rasulullah SAW menggambarkan dalam sebuah hadis, akmalul mu'minina imanan hasinukum akhlaqa. Orang yang paling sempurna keimanannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dan ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum jami'an, fokus kita pada pembahasan malam hari ini tentang yang berkaitan tentang hukukul jar, hak-hak yang berkaitan tentang tetangga. Yang mana ini adalah diantara Syekh mengatakan, inna hadhihi syari'ah al-mubarakah, syari'atul Islam ja'at bimakarimil akhlaq. Sungguhnya syariat Islam ini datang untuk menyempurnakan akhlak, wa rafi' al-adab, dan juga meninggikan adab, wa jamil al-muamalat, dan juga memperindah dalam muamalah hubungan dengan sesama manusia. Dan diantara yang menunjukkan akan tingginya akhlak seseorang adalah bagaimana muamalah dia dengan tetangganya. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum jami'an, kita coba bahas poin demi poin. Mungkin saya tidak langsung secara tekstual karena ini kita bahas secara kajian tematik ya. Mungkin saya ambil beberapa poin-poin daripada penjelasan Syekh. Kita sekarang berbicara tentang apa definisi daripada tetangga itu sendiri. Walaupun kalau kita jumpai daripada penjelasan para ulama atau bahkan dari hadis-hadis Nabi SAW tidak kita jumpai definisi secara syariat tentang apa itu yang dimaksud dengan tetangga. Walaupun ada satu hadis yang Rasulullah SAW menjelaskan kepada Aisyah radhiyallahu anha, ketika Aisyah menanyakan kepada Rasulullah tentang hadiah, siapa yang lebih berhak untuk mendapatkan hadiah, Rasulullah SAW mengatakan aqrabu min dzaliki baban, orang yang paling dekat dengan pintumu itu adalah didefinisikan dengan tetangga. Namun kalau kita lihat juga terdapat penjelasan para ulama ahlus sunnah yang menyebutkan definisi tetangga, diantaranya adalah 40 rumah ke depan itu adalah tetangga. Nah, tinggal dihitung saja Pak, dari sini ke depannya berapa, 40 berarti masuk tetangga. 40 ke belakang itu tetangga, 40 ke kanan tetangga, 40 ke kiri tetangga. Tapi biasanya kita cuma kenal kiri satu, kanan satu. Nah, kadang-kadang kita nggak kenal kiri siapa, kanan siapa. Nah, apalagi di kota besar. Ya, kalau di kampung-kampung itu masih terasa kekeluargaan sesama tetangga. Kalau di kota, kadang kita tidak saling menyapa. Itu definisi yang paling luas. Ya. Ibaratnya berarti ada 160 kakak, itu semuanya tetangga kita. Ada juga ulama yang mendefinisikan yang dimaksud dengan tetangga itu adalah orang yang selama dia masih mendengar satu adzan dari suatu masjid. Kalau masjid terdekat di sini Bapak, yang biasanya kita masjid itu Al-Hakim apa? Ya.
orang yang masih mendengar masjid itu dikatakan satu masjid tetangga kita. Ya. Ada juga definisi ulama yang lebih mempersempit. Ya, kalau di zaman dahulu mungkin ya walaupun tidak membutuhkan alat pengeras suara, tapi dengan tidak adanya pabrik atau tidak adanya kendaraan menjadikan suara itu lebih terdengar. Ya, kita mendengar bagaimana pekikan azannya Bilal bin Rabah atau Abdullah bin Abi Maktum. Ada juga ulama yang mendefinisikan selama dia masih mendengar iqamah itu masih dikategorikan tetangga. Al-muhim di sini tidak ada penjelasan secara syar'i yang dimaksud definisi tentang tetangga. Namun yang menjadi poin adalah hadis Nabi SAW yang tadi, orang yang paling minimal terdekat dengan kita. Kita lihat bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala atau ayat-ayat dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memotivasi kita untuk berbuat baik kepada tetangga. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-36. Ya, insyaallah ayat ini sangat mudah untuk kita hafalkan. Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan sembahlah Allah dan janganlah kalian menyekutukan dengan sesuatu apapun. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah hendak kalian kepada kedua orang tua kalian. Wabidil kurba, perintah berbuat baik kepada yang menjadi kerabat. Wal yatama, orang atau anak-anak yatim. Wal miskin, wal masakin, orang-orang miskin. Wal jaridil kurba, wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Setelah menjelaskan perintah untuk kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, memerintahkan kita untuk berbuat baik, di antaranya Allah menyebutkan wal jaridil qurba wal jaril junub, untuk kita berbuat baik kepada tetangga dekat dan tetangga jauh. Di ayat ini didefinisikan ada tetangga yang dekat, ada tetangga jauh. Ulama tafsir di antaranya Ibnu Katsir menyebutkan makna al-jadil qurba, tetangga dekat ini adalah tetangga yang masih memiliki hubungan kerabat dengan kita. Adapun tetangga jauh, yakni tetangga walaupun mungkin jaraknya dekat, tapi dari sisi kerabat dia bukan bagian daripada rahim kita. Itu yang dinamakan al-jaril al-junub. Namun kalau kita merujuk kepada hadis yang Nabi yang lain, di antaranya secara umum tetangga itu terbagi menjadi tiga dari sisi haknya. Pertama, ada tetangga yang memiliki tiga hak. Siapa itu? Pertama, tetangga yang dalam hal ini adalah tetangga yang masih kerabat, berarti dia memiliki hak karena kekerabatannya. Kemudian tetangga karena dia seorang muslim, kemudian dia memiliki hak sebagai tetangga. Dia memiliki tiga hak. Ada juga yang memiliki dua hak, yakni tetangga yang dia seorang muslim dan juga tetangga atau hak karena tetangganya, artinya dia bukan seorang kerabat kita. Ada yang ketiga, dia seorang non muslim, ya, namun dia tetap memiliki hak karena statusnya sebagai seorang tetangga. Karena perintah untuk berbuat baik kepada tetangga itu bukan hanya kepada orang-orang muslim saja, tetapi bahkan kepada orang-orang yang non muslim, orang-orang kafir, kita diperintahkan untuk senantiasa menunaikan apa yang menjadi hak sebagai seorang tetangga. Dan ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat yang saat itu sedang membuat hidangan, yakni hidangan masakan kambing. Kemudian Nabi SAW atau sahabat tersebut mengingatkan orang tersebut, mengatakan, apakah kamu sudah menghadiahkannya kepada orang-orang Yahudi? Ahdaitum li jarin al-yahud, apakah kamu sudah memberikan hadiah kepada tetangga kita yang Yahudi? Kemudian apa jawaban orang tersebut? Sami'tu Rasulullah SAW, aku pernah mendengar Rasulullah SAW mengatakan,
ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Senantiasa Jibril mengingatkan kepadaku, berwasiat, ya, bukan hanya sekedar mengingatkan, tapi wasiat, yang mana wasiat ini menunjukkan suatu hal yang penting. Dan ini mazala, kalau kita mempelajari kaidah dalam bahasa Arab, mazala itu termasuk daripada kana wa akhawatuha. Mazala yang menunjukkan istimror, sesuatu yang terus berulang-ulang. Kalau kita artikan senantiasa, malaikat Jibril senantiasa berwasiat kepadaku untuk senantiasa berbuat baik kepada tetangga. Hatta dhanantu annahu sayuwarithuhu, sampai-sampai aku menyangka bahwasanya tetangga itu mendapatkan bagian daripada hak waris. Padahal kita ketahui, apakah tetangga termasuk daripada yang termasuk mendapatkan hak waris? Jawabannya tidak, kecuali kalau tetangganya masih kerabat tadi, ya. Kenapa? Karena memiliki kedudukan, memiliki hak yang tinggi yang seharusnya kita tunaikan. Ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum jami'an. Karena ini menjadi peringatan juga bagi kita. Terkadang kita dengan kawan kita yang jauh begitu dekat, gitu kan, tetapi kita melupakan tetangga kita. Bagaimana kita mempelajari adab ini? Kalau kita perhatikan ayat yang tadi di surat An-Nisa, ayat yang ke-36, Allah mengakhiri ayat dengan kalimat innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang menunjukkan kesombongan, orang yang sombong. Artinya kalau orang yang tidak berbuat baik kepada tetangganya, berarti termasuk orang yang sombong konsekuensinya. Tapi ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis yang lain, kita akan coba baca beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memotivasi kita untuk senantiasa berbuat baik kepada tetangga. Dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma an Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam annahu qala. Dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau pernah bersabda, khairul ashabi indallahi khairuhum li sahibi. Sebaik-baik teman di sisi Allah adalah mereka yang paling baik dengan temannya. Al khairiyah, kebaikan didapatkan dengan bagaimana menunjukkan akhlak terbaik ketika dia berteman. Wa khairul jirani indallah khairuhum li jarih. Sedangkan Rasulullah SAW melanjutkan, tetangga yang paling baik di sisi Allah adalah orang yang paling baik dengan tetangganya. Artinya di sini anjuran bagi kita untuk memperbaiki akhlak kita dengan tetangga kita. Ya. Tentu ada banyak hak-hak yang bisa kita tunaikan. Insyaallah kita di akhir kita akan sebutkan. Dan juga Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya ketika kita memiliki tetangga yang baik, itu adalah bagian daripada kebahagiaan tentunya. Ya, mungkin ketika kita membeli suatu tanah, kemudian kita mau membangun rumah di tanah tersebut, sebetulnya perlu perhatikan pertama kali sebelum kita membangun adalah bagaimana akhlak daripada tetangga kita, lingkungan daripada tetangga kita. Jangan sampai kita membuat rumah yang bagus, kemudian ternyata kita mendapatkan tetangga yang tidak baik. Kalau kita memiliki teman dalam perjalanan kita, taruhlah misalkan kita perjalanan umrah itu ada beberapa paketnya, minimal 9 hari misalkan. Selama 9 hari antum menemukan teman yang tidak baik, ya alhamdulillah setelah hari ke-10-nya sudah tidak bertemu lagi, gitu kan. Atau misalkan antum bertemu di kantor dari jam kantor pagi kemudian sampai sore, ketemu dengan teman atau partner kerja yang kurang baik, tapi antum tetap bakal pulang ke rumah kan. Nah, beda dengan tetangga. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan arba'un minas sa'adah, ini termasuk 4 dari tanda kebahagiaan seseorang. Yang pertama adalah al-mar'atu sholihah,
Ini istri yang soleh. Rasul mengatakan apa? Khairul mata'id dunya al-mar'atu as-solihah. Sebaik-baik perhiasan dunia itu adalah istri yang solehah. Tidak ada yang lebih indah di dunia ini selain istri yang soleh. Apa yang solehah? Yang solehah, ya. Kemudian wal maskanul wasi', dan juga rumah yang luas. Rumah yang luas ini memiliki dua definisi, secara hissiyah atau secara ma'nawi. Kalau secara hissiyah, ya memang rumahnya luas, artinya dia bisa bernafas lebih lega, ya. Berbeda kalau tinggal di satu kosan misalkan, ya sempit. Kalau sempit sama luas, pilih yang mana, Pak? Yang luas. Ini secara hissiyah. Tapi secara ma'nawi, rumah yang luas ini adalah seseorang yang betah tinggal di dalamnya walaupun rumahnya itu sempit. Ya, ada kan yang rumahnya luas tapi lebih senang di warung kopi, gitu kan. Rumahnya luas tapi nggak betah di rumahnya, karena bisa jadi yang pertamanya itu tidak almarhatu solihah misalkan, atau memang dari dirinya sendiri, gitu kan. Nah, ini berarti salah satu tanda ketika dia mendapatkan kebahagiaan adalah dia betah tinggal di rumahnya. Kalau tidak betah di rumah, jajan terus di luar, tidak senang dengan masakan istri, nah itu berarti tanda-tandanya Anda tidak bahagia. Baik, kemudian wal jarus soleh, ini poinnya, adalah tetangga yang baik, ya. Karena apa? Karena kita akan terus bertetangga dengan tetangga kita. Kalau kita memiliki tetangga yang baik, itu adalah salah satu di antara bentuk kebahagiaan yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang berikutnya adalah wal markabul hani, adalah tumpangan atau kendaraan yang nyaman, ya. Punya kendaraan sederhana tapi tidak mogok-mogok, lebih enak, gitu, daripada tidak punya kendaraan mogok lagi. Bagaimana tidak punya kendaraan tapi mogok, ya. Ayo ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW juga menggambarkan kita hendaknya meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta'awwadhu min jarisu fi daril muqam. Rasul mengatakan fi daril muqam. Mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari tetangga yang buruk di tempat kalian, ya, karena fi daril muqam itu tempat yang terus akan kalian tinggali, ya. Fa innal jalal badi muhawwilun anka, karena tetangga yang buruk itu pasti akan mempengaruhi kita. Jangankan untuk diri kita, ketika kita mendidik anak ini, saya pernah mendengar salah satu kajian, kalau nggak salah waktu itu pernah dibawakan oleh Ustadz Abdullah Zain saat di Al-Furqan, ya. Waktu di Al-Furqan, Ustadz Abdullah Zain mengatakan di antara bentuk pendidikan kepada anak kita itu adalah dengan memperbaiki anak tetangga kita. Kita baru mikir anak tetangga, anak kita sendiri kadang-kadang nggak kepikiran. Bapaknya di rumah enak main handphone, ibunya main handphone, anaknya disuruh main sendiri, gitu kan. Padahal di antara bentuk cara melindungi anak kita itu adalah dengan mendidik anak tetangga kita. Bukan berarti kita mau mengurusi pendidikannya, membiayai sekolahnya, bukan. Minimal kita tuh mengingatkan ketika ada kemungkaran yang kita lihat daripada anak kita, anak tetangga kita. Kenapa? Karena bagaimanapun anak kita pasti akan melihat tindak tanduk anak tetangga kita seolah-olah itu adalah sesuatu yang dibenarkan, ya. Tapi ya dengan cara yang baik tentunya, ya. Khawani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara hadis yang lain memotivasi kita adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Syekh membawakan di sini, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu. Barang siapa yang dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada hari akhir, fala yu'dhi jarahu. Di riwayat yang lain dikatakan falyuhsin ila jarih, hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Di riwayat yang lain dikatakan falyukrim jarahu, ya, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Allah mengaitkan sama seperti di firman Allah tadi, perintah untuk beribadah kepada Allah dan tidak berbuat kesyirikan. Kemudian selanjutnya perintah untuk berbuat baik kepada tetangga. Begitu juga di hadis yang disebutkan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Yang pertama fala yu'dhi jaruh, hendaklah kalian tidak menyakiti tetangganya.
Yang kedua, hendaklah kalian berbuat baik kepada tetangganya. Di riwayat yang lain, hendaknya kalian memuliakan tetangga kalian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Ini berarti kategori masuk kepada peringatan kepada kita. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, demi Allah tidak dikategorikan orang yang beriman. Bahkan Rasulullah mengulangnya sebanyak berapa kali? 3 kali. Apa? Waman ya Rasulullah, siapa yang dimaksud wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, alladzi la ya'man jaruhu bawa'iqahu, orang yang tidak aman daripada gangguan tetangganya. Ya. Orang yang tidak merasa aman karena gangguan tetangganya. Tetangganya ini tidak mengganggu secara langsung, tetapi dengan lagunya yang diputar di malam hari, di saat orang mau tidur, ya, dia merasa terganggu. Ini termasuk kepada ancaman hadis Nabi SAW tadi. Ya, di riwayat yang katakan dari Abu Hurairah, yang barusan tadi dari Abi Syuraih radhiyallahu anhu, yang sekarang dari Abu Hurairah mengatakan, la yadkhulul jannata man la ya'man jaruhu bawa'iqahu, tidak akan masuk surga, ya, orang yang dia tidak merasa aman tetangganya karena gangguan yang dia lakukan. Bagaimana dengan orang yang dengan sengaja mengganggu tetangganya? Padahal dalam hadis ini kategorinya adalah orang yang mengganggu tidak sengaja. Ya, kadang kita ya harus tahu waktu juga, bagaimana ketika ada tetangga kita. Misalnya kita ya maku-maku malam hari, cedak-ceduk, pada tetangganya masih sebelahan kita. Nah, ini harusnya kita memperhatikan baik-baik bagaimana yang menjadi hak daripada tetangga kita. Kemudian ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum jami'an, di antara hal yang menjadi peringatan bagi kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah juga menjelaskan, yang ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, qala rajulun, ya Rasulullah, beliau mengatakan, Abdullah bin Mas'ud bercerita, ada seorang laki-laki yang bertanya, ya Rasulullah, ayyu dzambi akbaru indallah, dosa apa yang paling besar di sisi Allah? Qala an tad'u lillahi niddan wa huwa khalaqak, yakni engkau, yakni an tad'u lillahi niddan wa huwa khalaqaka, engkau berdoa kepada Allah dengan menjadikan tandingan, ya, berdoa kepada tandingan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Tsumma ayun, kemudian apa lagi? Qala an taqtula waladaka khasyata an yata'ama ma'ak, yakni orang yang dia membunuh anaknya karena dia takut kalau dia tidak mampu memberikan makan. Ini fenomena ini naudzubillah akhir-akhir ini sangat banyak sekali. Ya, kita temukan di beberapa tempat yang mereka dalam satu keluarga bisa bunuh diri. Pertama membunuh anaknya, kemudian dia membunuh dirinya. Karena faktor apa lebih besarnya? Faktor ekonomi. Dia kan memang tidak ada keimanan dalam dirinya. Padahal rezeki anak kita tidak akan mengambil rezeki bapaknya, karena setiap manusia sudah ditentukan kadar daripada rezekinya. Kemudian qala sumayun, kemudian apa lagi? Rasulullah SAW mengatakan, summa antuzaniya bihalilati jarik,
di antara dosa yang besar adalah seorang yang berzina dengan tetangganya. Ini hati-hati. Rasulullah SAW menggambarkan dengan kalimat antuzania bihalilati jari, bukan antaznia. Yang namanya tuzani, zana yuzani, ini ada prosesnya. Dengan merayunya, dengan memulai dengan chatnya dan sebagainya, sampai akhirnya jatuh kepada perzinahan. Antuzania bihali latijari. Dan ini termasuk di antara dosa besar. Rasulullah SAW juga pernah mengatakan kepada para sahabatnya, ma taquluna fi zina, apa pendapat kalian tentang perbuatan zina? Para sahabat serentak mengatakan harramahallah atau harramahullah wa rasuluhu fahuwa haramun ila yaumil qiyamah. Zina adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Fahuwa haramun ila yaumil qiyamah, dan itu akan senantiasa haram hukumnya sampai hari kiamat. Ya, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la an yazniyar rajulu bi asyrati niswatin aisaru alaihi min an yazniya bimraati jari. Perhatikan Bapak-bapak. Seseorang yang dia berzina dengan 10 wanita itu lebih ringan siksaannya di sisi Allah ketimbang dia berbuat zina dengan tetangga dekatnya. Ini menunjukkan tetangga yang seharusnya memiliki hak yang sangat besar. Ketika seorang wanita yang ditinggalkan oleh suaminya karena urusan pekerjaannya, yang seharusnya dia membutuhkan bantuan daripada tetangganya, mendapatkan perlindungan dari tetangganya, namun justru mendapatkan sesuatu yang di luar daripada itu, dia mendapatkan perlakuan yang tidak baik, itu dosanya lebih besar daripada dia berzina yang itu bukan tetangganya. Karena tetangga tadi kita katakan memiliki hak yang seharusnya didapatkan oleh tetangganya, yakni mendapatkan perlindungan, mendapatkan ya bantuan, mendapatkan pertolongan. Karena bisa jadi ada hal-hal yang tidak mampu dilakukan oleh seorang wanita, namun justru kita menodai haknya tersebut, bahkan kita berbuat zina dengannya, sehingga dosanya pun lebih besar. Begitu juga kebalikannya, ketika kita berbuat baik kepada tetangga, dengan kita berbuat baik kepada yang bukan tetangga kita, pahala yang kita dapatkan lebih besar dengan orang yang terdekat kita. Apalagi yang menjadi tetangga itu adalah famili atau kerabat kita. Ya. Khawani fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan tentang bagaimana akhlak kita saat kita tidak memiliki apa-apa. Ya, saat kita tidak memiliki sesuatu apapun, ketika engkau memasak sesuatu, kita diperintahkan apa? Fa'akthir ma'aha. Kita diperintahkan untuk memperbanyak airnya, yang artinya kita berbuat baik dengan kita berbagi kepada tetangga kita. Ya, dengan memperbanyak kuahnya artinya tetangga itu mendapatkan bagian daripada kebaikan kita. Karena kelak pada hari kiamat, ikhwani fillah azani, dalam satu hadis yang lain Rasulullah menjelaskan tentang kelak akan ada tetangga di yaumil kiamah nanti yang akan mencegah kita dari masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena di dalam riwayat tersebut dikatakan bahwasanya dulu ketika aku masuk ke dalam pintu rumahnya, aku dihalangi oleh tetangga tersebut atau orang tersebut, karena sehingga aku tidak mendapatkan kebaikan daripada yang seharusnya dia dapatkan. Jadi tetangga itu bisa menjadi pahala bagi kita, atau bisa kebalikannya menjadi petaka bagi kita. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Juga di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang seorang wanita. Ya, ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Ini perhatian bagi istri kita tentunya. Ya, walaupun terkadang sekarang banyak juga laki-laki yang mulutnya kayak perempuan. Ya,
Artinya sesuatu yang gak dibahas pun ikut-ikutan dibahas. Ya, mungkin dari perawakannya seperti laki-laki, tapi dari gaya bicaranya seperti perempuan. Ini Rasulullah SAW menjelaskan, qila Nabi SAW, dikatakan kepada Nabi SAW. Ini tidak dapat di dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna fulanah taqumul lail wa tasumun nahar. Bahwasanya ada seorang wanita, yang wanita ini dia senantiasa melakukan ibadah sholat malam. Artinya ketika wanita tersebut menjalankan ibadah sholat malam saja dikerjakan, apalagi sholat yang wajib. Jadi kiasannya di sini bukan berarti hanya sholat malam saja yang dikerjakan, bukan. Tetapi wanita tersebut mengerjakan sholat malam, artinya sholat-sholat yang lain beliau kerjakan. Wa tasumun nahar, dan juga di siang harinya dia berpuasa, memperbanyak puasa sunnahnya. Kalau puasa sunnah saja dikerjakan, berarti puasa wajibnya lebih dikerjakan lagi. Wa taf'alu wa tasaddaq, dia memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia juga memperbanyak bersedekah. Akan tetapi wa tu'dzi jiranaha bilisaniha, akan tetapi dia menyakiti tetangganya karena lisannya. Apa kata Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la khaira fiha hiya min ahlin nar. Tidak ada kebaikan sama sekali baginya, dia termasuk dari golongan penduduk ahli neraka. Ini tentu menjadi perhatian bagi kita sebagai seorang suami, yang hendaknya kita senantiasa memberikan nasihat yang berharga untuk istri kita, karena kita tidak mau tentunya masuk surga sendirian. Kita menginginkan istri kita, pasangan kita, keluarga kita termasuk orang yang penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu bentuk caranya adalah dengan kita memberikan nasihat kepada istri kita dengan cara-cara yang baik. Walaupun ini bukan hanya untuk istri kita, tapi bisa jadi kita juga tergolong orang yang ada di dalamnya. Maka kita juga berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan lisan-lisan kita. Karena tidak ada manfaatnya kalau kita memperbanyak beribadah seperti yang disebutkan di hadis tadi, namun ternyata dalam kesehariannya kita tidak mampu menjaga lisan kita, ya, kita menyakiti tetangga kita. Dan ini juga diingatkan oleh Rasulullah SAW ketika menjelaskan kepada Mu'adz, kuffa 'alaika hadza, ya, jaga lisan ini. Kemudian di hadis yang lain Rasulullah SAW menjelaskan tentang anithaniyah, ada wanita yang berikutnya, wa fulana tusallil maktubah. Wanita ini dia disebutkan tusallil maktubah, yang dilakukan hanya sholat wajibnya saja, ya. Fahiya laisat ma'rufa biqiyamil lail. Wanita ini bukan yang terkenal karena memperbanyak sholat malamnya. Kemudian watasaddaq bi aswar, kemudian juga bersedekah itu hanya dari susu yang dikeringkan, artinya suatu hal yang remeh. Di riwayat yang lain dari riwayat Ahmad, bil aswari minal aqid, ya, kurang lebih sama, ay qita'un qalilah minal aqid lakinnaha la tu'dhi ahadan. Akan tetapi poinnya di sini adalah dia tidak menyakiti, ya, tetangganya. Kafatan nafsaha, dia mampu menjaga dirinya. Hafizatan lisaniha wa yadaha, dia mampu untuk menjaga lisan dan juga tangannya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiya min ahlil jannah, dia tergolong wanita penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Tentunya dari beberapa poin-poin hadis yang memotivasi kita, bahkan ayat Al-Quran surat An-Nisa yang menjelaskan tentang perintah kita untuk berbuat baik kepada tetangga kita, dan juga ancaman-ancaman yang sangat serius bagi orang-orang yang dia hanya memperhatikan dirinya, tidak memperdulikan tetangganya. Dan juga dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya tidak tergolong orang yang beriman, bahkan Nabi SAW sampai bersumpah sebanyak 3 kali. Ini menunjukkan bagaimana tetangga ini memiliki peranan yang penting bagi diri kita. Kemudian apa yang termasuk hak-hak
bagi tetangga kita. Ya, ini secara umum yang namanya ihsan ini tidak ada batasannya sebetulnya. Namun kita akan coba jelaskan beberapa poin-poin saja. Di antaranya pertama adalah ya mungkin dengan kita menjawab salam tetangga kita. Walaupun yang lebih baik atau yang paling utama adalah dengan kita apa? Memulai salam. Namun ketika tetangga kita memulai salam, maka lebih baik kita atau kewajiban kita adalah dengan menjawabnya. Kemudian yang berikutnya adalah dengan kita memenuhi undangan tetangga kita. Namun tentu harus kita perhatikan undangan seperti apa yang kita datangi. Ketika undangan tersebut terdapat kemungkaran di dalamnya, ketika undangan tersebut terdapat hal-hal yang mungkin mengandung unsur-unsur kebid'ahan di dalamnya, atau bahkan mungkin ada kesyirikan di dalamnya, ada kemaksiatan, maka ini tidak perlu kita datangi. Kemudian juga kita bisa berbuat baik kepadanya, artinya dengan kita bersabar atas gangguannya. Mungkin ini yang paling berat, gitu kan. Kalau kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan tetangga yang ternyata tetangga itu tetangga yang ya kurang baik lah bagi diri kita, sehingga kita harus bersabar atas ketidakbaikan tetangga tersebut, maka kita wajib untuk bersabar di atasnya. Jangan kita lantas membalas kejelekan tetangga itu dengan kejelekan yang serupa. Walaupun secara asal ketika kita mendapatkan perlakuan yang zalim, secara asal kita boleh untuk membalasnya. Ya, artinya ketika seorang terus mengatakan suatu kata yang kotor kepada diri kita, maka kita membalasnya selama itu tidak melampaui batas, maka sebetulnya secara asal itu tidak dikatakan berdosa. Anggaplah ketika seorang mengatakan, misalkan mengatakan kepada kita kata-kata anjing, kemudian kita balas, kamu juga anjing. Itu secara hukum tidak masalah, karena sama-sama apa? Kita berbuat zalim kemudian kita balas. Namun ketika seorang itu mengatakan kepada kita dengan kalimat yang kotor, dikatakan anjing, kemudian kita membalas dengan kamu juga anjing, tapi anjing rabies misalkan, itu berarti lebih parah. Nah, ini yang menjadi dosa. Walaupun yang lebih baik adalah dengan kita bersabar tentu di atas gangguan yang kita dapatkan. Kemudian juga hendaknya kita mengecek kondisi tetangga kita. Ya, jangan sampai kita terlalu acuh tak acuh dengan tetangga kita. Karena bisa jadi ada tetangga, dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan laisal mu'min alladhi yashba' wal jarhu ja'i, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Bukan tergolong orang yang beriman seseorang yang dia dalam keadaan kenyang sedangkan tetangganya dalam keadaan lapar. Ya, kebanyakan kita ya mungkin kalau di kampung-kampung, di daerah-daerah itu masih terasa gitu ya. Kita mungkin masih teringat dulu ketika punya makanan itu tetangga saat kamu itu masih dapat. Ini kalau di kota-kota ini jarang. Ya, sudah sangat minim sekali budaya-budaya seperti ini gitu kan. Namun hanya ini menjadi perhatian bagi kita. Ya, bisa jadi ada tetangga kita yang membutuhkan bantuan kita. Ya, makanya hendaknya kita saling mengecek. Ya. Kemudian hendaknya kita juga menutup aib tetangga kita. Ya. Rasulullah SAW mengatakan, "Man satara aiban satarallahu yaumil qiyamah." Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, ini aib seorang muslim dalam hadis ini katakan musliman, yang artinya ini adalah nakirah. Yang nakirah itu secara umum, muslim siapa saja. Dalam riwayat yang lain ditekankan bagaimana kita menutup aib tetangga kita, karena yang tahu baik dan buruk tetangga kita adalah kita. Ketika ada orang yang berusaha untuk menyakitinya, maka kita berusaha untuk mencegahnya, kita berusaha untuk menjaga aib yang dimiliki oleh tetangga kita, maka tentu pahala yang luar biasa akan kita dapatkan. Jangan justru kita menjadi apa? Kompor, atau ibaratnya kompor meleduk, ibaratnya yang membuat tetangga kita malah semakin dikenal karena kejelekannya. Ya. Man satara aiban satarallah yaumal qiyamah. Kemudian juga hendaknya kita saling memberikan hadiah, terutama kepada orang-orang yang mungkin masih membutuhkan hidayah daripada agamanya. Tahadu tahabu. Rasul menggambarkan bahwasanya hendaknya kalian saling memberikan hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Ya, mudah-mudahan dengan kita saling memberi hadiah,
harapan kita mendoakan mudah-mudahan orang tersebut mendapatkan hidayah karena hadiah yang senantiasa kita berikan. Apalagi tentu seorang yang menjadi muslim tetangga kita, apalagi kerabat kita, ya. Hendaknya kita senantiasa memperbaiki akhlak kita dengan tetangga kita. Mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena wasilah kita berbuat baik kepada tetangga kita. Khana fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Ada sesi tanya jawab atau gimana tuh? Allah. Pernah mendapati bapak itu gak mau mensolati jenazah tetangga karena ada rasa beda. Dendamnya itu karena didakwai Islam ala kelompok ini. Itu gimana sih? Baik. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Ini berarti kaitannya bagaimana hukum kita mensolati. Ini berarti ada hubungannya dengan tetangga atau karena tetangganya atau karena ajarannya, gitu kan? Tidak mau mensolati tetangga karena dendam didakwahi. Karena dendam didakwahi. Baik. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis atau dalam sebuah kisah, Rasulullah SAW pernah menyolati jenazah seorang munafik dari kalangan munafik di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya lupa nama atau nama munafikun tersebut. Artinya sampai turun ayat yang mengisahkan tentang bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menegur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena menyolati jenazah seorang munafik saat itu. Walaupun dalam hal ini Nabi SAW ketika menyolati jenazah tersebut karena ingin berbuat baik kepada orang tersebut, ketika hendak memulai takbir bahkan sampai ditarik oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya. Nabi SAW diingatkan, bukankah kita tidak boleh menyolatkan orang munafik? Kemudian Nabi SAW tetap menyolatinya hingga diikuti oleh para sahabatnya. Namun Allah Subhanahu wa taala menegur di dalam firman Allah Subhanahu wa taala sehingga Nabi SAW mendapatkan teguran daripada Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Poinnya di sini adalah bagaimana orang siapa saja yang tidak boleh kita solati dalam artinya. Namun selama dia adalah seorang muslim, maka itu jatuhnya tetap kepada hukum apa? Fardu kifayah. Ya, artinya ketika di dalam suatu lingkungan kemudian seseorang tidak menyolatinya, maka dia berdosa secara berjamaah. Kan tidak ada menyolatinya. Namun jika karena seseorang tersebut alasannya balas dendam karena dia didakwahi, kemudian dia tidak mau menyolatinya, maka tentu hal ini tidak dibenarkan, ya. Walaupun kita katakan LDI masih bagian daripada muslim, ya, walaupun akidahnya yang menyimpang, ya. Sehingga hal tersebut tentu tidak dibenarkan kalau kita tidak menyolatinya. Memang Rasulullah SAW pernah juga mengingatkan tentang seorang yang ya banyak hutangnya untuk kita tidak menyolatinya. Namun tidak menyolatinya di sini bukan berarti membiarkannya mati dalam keadaan membusuk kemudian tidak diurus, ya. Artinya dalam ini adalah akabirukum, orang yang memiliki pengaruh di negeri atau di kota tersebut atau di wilayah tersebut, dia yang tidak menyolatinya agar dalam hal ini sebagai bentuk peringatan, ya, bentuk peringatan bukan masalah sholatnya tapi bentuk peringatan agar dia tidak bermudah-mudahan dalam berhutang. Namun tetap hukumnya pada asalnya orang-orang yang berada di bawahnya, artinya orang-orang yang dia berada di lingkungannya, dia tetap diwajibkan untuk tetap menyolati jenazah tersebut. Wallahu a'lam bishawab.
karakter tetangga itu macam-macam. Seandainya di depan rumah persis mengadakan acara dalam kutip tahlilan, artinya kan dia mengganggu kita. Bagaimana sikap kita kepada mereka, terus kemudian terhadap hadis tadi itu kedudukannya gimana kita dengan tetangga itu. Agak berat juga kan? Ini dalam hal memang kita berada di lingkungan yang ya bisa dikatakan minoritas atau mayoritas gitu kan. Bagaimana ketika adab kita dengan orang yang dalam tanda kutip mungkin masih melakukan acara-acara yang lebih lembutnya tidak ada contohnya dari Nabi SAW, atau dalam arti adalah dalam hal yang bid'ah gitu kan. Yang pertama, ya kita tidak mengganggunya begitu saja. Ketika kita secara itu mendapatkan gangguan, kita menunaikan haknya adalah dengan kita bersabar atas gangguannya. Namun bukan juga kita ikut mensukseskannya dengan memenuhi undangannya. Nah, ini kita berbicara mengikuti undangannya. Namun kalau secara dikatakan apakah hal tersebut termasuk yang mengganggu, ya kalau kategori masuk ke dalam hal ini mungkin bagi kita terus mengganggu, bagi mereka termasuk tidak yang mengganggu, gitu kan. Karena ya inilah yang dikatakan perbuatan bid'ah, karena berbeda dengan maksiat gitu kan. Kalau maksiat mereka masih menganggap itu adalah sebuah kesalahan, tapi kalau kebid'ahan itu akan sulit bertobatnya. Sehingga dalam hal ini poin yang kita mampu untuk melakukannya adalah ya bersabar atas gangguan tersebut. Apalagi kalau misalkan gangguan tersebut sampai menutupi jalan gitu kan. Gangguan tersebut sampai ya ibaratnya plusnya itu dengan suara yang keras. Kan kadang-kadang tidak hanya itu gitu kan, tapi ada tambahannya dengan sholawatnya yang menggunakan suara yang pengerasnya. Ya, kemudian kita kalau diundang ya tidak perlu hadir gitu kan. Terus merambat, bagaimana hukum dengan makanannya, ini juga merambat gitu kan. Ya, ini ya kalau kita mampu untuk secara halus menolaknya dalam bentuk peringatan, artinya itu memberikan dampak peringatan bagi mereka, artinya tidak mendatangkan mudarat yang lebih besar, maka boleh kita kerjakan. Namun kalau misalkan itu ternyata lebih mendatangkan mudarat yang lebih besar, maka secara asal hukum daripada makanan tersebut ya halal untuk kita makan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Itu berkenaan dengan menzalimi tadi. Kapan orang itu bisa kita doakan dengan keburukan? Yang kedua, mana lebih utama kita bersabar dengan lingkungan yang buruk itu, bid'ah yang banyak ini, dan kita menjauh, misalkan membuat rumah sendiri, lingkungan sendiri, atau lihat sebelumnya. Yang ketiga, masalah takfir am. Ini kan orang mengatakan bahwasanya mengatakan masyarakat kita ini awam atau masalah tauhid itu, ada yang mengatakan bahwasanya itu pendapat Syekh Albani sama Syekh Fauzan itu takfir am. Itu bagaimana? Sebenarnya dari 3 poin yang antum sebutkan dari pertama itu semuanya solusi. Ya, tadi pertama tadi apa? Bersabar. Itu juga salah satu solusi. Ya, yang lebih baik pertama kita bersabar atas gangguannya. Kemudian apakah kita boleh membalas kezaliman? Tadi sudah kita katakan, membalas kezaliman secara asal selama itu adalah mutasawi, seimbang dalam membalas. Ibarat kalau pukul begini ya sama begini, jangan dikasih yang benda yang yang tumpul. Nah, itu berarti lebih menyakiti. Kalau dengan kata-kata, cukup dengan kata-kata itu, ketika dilebihkan maka statusnya dia telah berbuat kezaliman, melampaui batas. Karena dalam membalas kezaliman pun ada 3, ada yang muktasid, kemudian ada yang sabiqun bil khairat, artinya yang dia berlomba-lomba dalam kebaikan, dia bersabar. Yang muktasid dia membalasnya, ada yang dia melampaui batas. Ya berarti orang yang berbuat kezaliman tadi membalasnya namun melebihi daripada kezaliman yang dia lakukan. Atau yang terakhir itu adalah poin yang paling mentok, ya dia membalas dengan doa, tapi itu paling terakhir sekali. Ya hendaknya senantiasa kita mendoakan
ya hidayah, jangan kita bermudah-mudahan untuk melaknat ya, karena bukan termasuk orang yang la'an atau ta'an, yang kita dengan bermudah-mudah melaknat, bermudah-mudahan memberikan doa kejelekan bagi orang tersebut ya. Kita bersabar dulu, kemudian kita memberikan doa yang terbaik, mudah-mudahan kita orang tersebut mendapatkan hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Terkait pendapat yang tadi antum sebutkan, saya sendiri belum membaca pendapat tersebut ya, mungkin ini saya nanti akan murojaah karena saya belum menemukan pendapat tentang pendapat Syekh Albani tersebut tentang takfir am.